Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, sholatan wa salaman ala rasulillah, amma ba'd. Dewan hakim yang arif dan bijaksana, hadirin wal hadirat yang berbahagia. Di sebagian negara yang namanya perbedaan dijadikan tolak ukur suatu kemuliaan. Salah satu contoh di Afrika Selatan, ras kaum Baswai dianggap lebih mulia daripada ras Negroid. Di zaman Nabi sekalipun, satu suku merasa lebih hebat daripada suku yang lain. Padahal Allah telah menciptakan perbedaan, baik suku, bangsa, bahasa, bahkan agama, bukan tanpa tujuan. Oleh karena itu, untuk mengetahui lebih dalam bagaimana sikap Islam terhadap perbedaan atau kebinekaan, insya Allah pada kesempatan ini akan saya bahas satu tema: moderasi beragama dalam merawat kerukunan dan kebinekaan, dengan rujukan surah Al-Hujurat ayat 13. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan nasu inna khalaqnakum min dzakarin wa untha wa ja'alnakum syu'uban wa qabaila lita'arafu. Inna akramakum indallahi atqakum. Innallaha 'alimun khabir. Artinya, hai manusia, kami ciptakan kamu dari laki-laki dan perempuan. Kami jadikan kamu berbagai bangsa dan berbagai suku, supaya kamu saling mengenal. Sesungguhnya yang paling mulia di antara kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Sesungguhnya Allah Maha Mengetahui, Maha Sempurna pengetahuannya. Hadirin, dalam ayat tersebut dijelaskan bahwa Allah telah menciptakan manusia dengan berbeda jenis, beda suku, beda bangsa, beda bahasa, dan lain-lain adalah lita'arafu, agar kamu saling mengenal, saling mengasihi, saling menghargai, terutama dalam konteks sebagai makhluk sosial. Islam sama sekali tidak mengenal diskriminasi, bahkan Islam sangat menjunjung tinggi sikap toleransi, termasuk dalam urusan keyakinan hati, sebagaimana dijelaskan dalam surah Al-Kafirun ayat 6. Lakum dinukum waliyadin, bagimu agamamu dan bagiku agamaku. Hadirin rahimakumullah, Indonesia merupakan negara kesatuan yang penuh dengan keberagaman, baik keberagaman suku, budaya, bahkan agama. Di satu sisi, keberagaman ini menjadikan Indonesia negeri yang unik dan menarik. Sementara di sisi lain, jika tidak dijaga dan dikelola dengan baik, bisa menjadi sumber potensi konflik, munculnya fanatisme buta, persaingan yang tidak sehat, pertikaian, perselisihan, bahkan bentrokan yang dapat melumpuhkan falsafah negara Bhinneka Tunggal Ika. Pertanyaannya, apakah kita rela bangsa yang besar ini, yang dibangun dengan susah payah ini, dengan bercucuran keringat, linangan air mata, bahkan genangan darah para syuhada, harus roboh karena kepentingan pribadi atau golongan? Jawabannya tentu tidak, saudaraku. Lalu, bagaimana agar kerukunan ini tetap terjaga? Jawabannya ada dua. Yang pertama, kita harus menjadi umat yang wasatiyah, umat yang berada di tengah-tengah, umat yang moderat dan tidak berlebihan. Dalam Al-Quran, surah Al-Baqarah ayat 143, Allah menjelaskan, wa kadzalika ja'alnakum ummatan wasatan litakunu syuhada'a 'alan nas wa yakunu